Terima kasih atas kesediaan waktu untuk berkumpul di tempat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyebarkan pemahaman dan penerapan budaya positif. Ada beberapa konsep inti pada budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, kemudian yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan, yang keempat ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima ada motivasi perilaku manusia, yang keenam ada posisi kontrol guru, yang ketujuh ada keyakinan kelas, dan yang terakhir ada segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada siswa. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah memahami tentang profil pelajar Pancasila. Itu ada beberapa dimensi, ada 6 dimensi yang saya tidak usah paparkan. Kemudian ada miskonsepsi tentang tree control. Kita sebagai guru untuk teori kontrol itu ada beberapa anggapan. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu yang kadang kita sering lakukan ya. Kita menegur anak tapi dengan menanamkan rasa bersalah pada anak. Kita menganggap itu masih baik ya kan, karena kemudian ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, itu kadang kita masih melaksanakan pemaksaan terhadap siswa. Kamu harus begini, kamu harus begini. Kemudian yang berikutnya nanti kita akan mengubah paradigma dari stimulasi menjadi teori kontrol. Yang pertama dari stimulus respon, misalnya realitanya kebutuhan kita sama, tapi sebenarnya pada menurut teori kontrol itu kebutuhan kita beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal tidak, realitanya orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, kan seperti itu ya. Tapi kadang-kala pandangan kita itu tidak sama dengan orang lain, karena mereka berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia itu berbeda-beda. Dan tidak harus kita sama, karena kita memaksa harus begini, harus begini ya kan. Kemudian yang berikutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kita bisa diintervensi oleh orang lain, padahal tidak. Hanya yang bisa mengontrol saya adalah diri saya sendiri. Kemudian yang berikutnya, pemaksaan. Silakan Bapak. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kan kalau kita sudah membujuk murid, kan bujuk sudah kita paksa. Padahal yang benar, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, lanjut yang berikutnya, disiplin positif. Apa itu disiplin positif, Bapak Ibu? Disiplin positif merupakan pendekatan positif dengan cara mengelola perilaku dalam mendidik siswa tanpa adanya kekerasan. Jadi kita sekarang di kurikulum Merdeka itu kita tidak boleh mengadakan kekerasan. Selama ini kita juga masih mengacu pada paradigma lama. Ya, bahwa kita murid itu harus mengikuti keinginan kita, berarti dan sekarang tidak. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi untuk murid-murid menjadi orang yang mereka inginkan, bukan yang kita inginkan, ya kan? Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka yang percayai. Ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik
X faktor dari luar, misalnya takut dihukum, ataupun diberi imbalan, bukan dari kesadaran diri sendiri. Padahal dalam hal ini yang kita harapkan menumbuhkan motivasi anak itu ya yang datang dari diri sendiri. Yang berikutnya tadi nilai-nilai kebajikan. Ada beberapa nilai kebajikan yang bisa kita tanamkan kepada peserta didik kita. Yang pertama melalui program belajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Kemudian menurut IBO Premier Years Program itu nilai-nilai kebajikan itu ada toleransi, integritas, mandiri, menghargai, menghormati, atau kerjasama. Kemudian keterampilan hidup. Keterampilan hidup seseorang itu misalnya dapat dipercaya, itu merupakan keterampilan hidup. Kemudian pendengar yang aktif atau pendengar yang baik. Kemudian tidak merendahkan orang lain atau memberikan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Kemudian ada beberapa kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap individu untuk menjaga kelangsungan hidupnya. Di antaranya yang kebutuhan dasar itu yang paling pokok adalah ada makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Tanpa kebutuhan dasar kita tidak akan bertahan hidup ataupun berkembang. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Tadi sudah saya singgung di depan. Bertahan hidup misalnya untuk kebutuhan primer ya, ada sekitar makanan, tempat tinggal, dan pakaian. Kemudian kasih sayang. Kasih sayang dan diterima itu merupakan kebutuhan dasar kita. Kita perlu disayangi di tempat di mana kita berada dan membutuhkan kita diterima oleh orang yang ada di sekitar kita. Kemudian yang berikutnya penguasaan. Penguasaan itu meliputi harga diri kita, kemudian keinginan untuk dianggap tadi. Ini tidak bisa dipisahkan itu diterima dengan penguasaan, karena ingin diterima di suatu tempat dan juga dianggap bahwa dia itu ada, bahwa dia itu ada eksistensi. Kemudian yang berikutnya kebebasan. Kebebasan itu mandiri memiliki pilihan untuk mencoba hal baru. Kemudian kesenangan, itu yang sering kita lakukan itu bermain, humor, dan kita tertawa. Itu merupakan kebutuhan dasar yang harus ada pada manusia. Kemudian motivasi perilaku manusia, karena manusia itu berperilaku atau melakukan sesuatu itu ada motivasinya. Yang pertama, karena melakukan sesuatu karena untuk menghindari rasa ketidaknyamanan, karena ada rasa tidak enak. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan karena tadi ya ibu dia ambil saya punya ringkasan matematika, jadinya saya tidak punya kesempatan untuk belajar dari saya punya ringkasan. Oh begitu, ya wajarlah kalau kamu marah. Jika ibu ada pada posisi kamu, ibu juga akan melakukan hal yang sama. Terus apa yang kamu lakukan terhadap dia, Baby? Ibu tadi jangan marah, ibu tadi karena saya saking emosinya saya tarik dia punya baju, karena saya sudah emosi sekali. Jadinya tadi saya berkelahi dengan dia dan menimbulkan percekcokan di kelas. Oh begitu, pasti kamu seperti itu. Kamu ada alasannya kan? Iya ibu, ada alasannya tadi. Seperti yang tadi saya kasih tahu ibu tadi, Yani itu ambil saya punya catatan. Posisi saya ibu paling bisa belajar kalau dari ringkasan yang saya buat sendiri. Jadi ibu, karena tadi Yani ambil saya punya ringkasan yang sebenarnya menjadi peluang untuk belajarnya saya dari ringkasan, dia malah ambil itu. Oh ya wajarlah kalau kamu berbuat seperti itu. Terus kamu marah sama Yani dan menarik bajunya Yani? Iya ibu, saya tarik dia punya baju karena saya tidak mampu mengendalikan saya punya emosional. Oh, tapi ibu menghargai sikap kamu untuk kamu tidak berbuat lebih dari itu, misalnya memukul Yani. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu sampai seperti itu kira-kira melanggar keyakinan kelas yang mana, Baby? Iya ibu, ini sudah sangat melanggar keyakinan kelas. Yang ini berkaitan dengan etika dan perilaku ibu, dan saya paham bahwa saya sudah sangat salah dalam hal ini. Nah, menurut kamu keyakinan kelas mana yang kamu langgar, Baby? Keyakinan kelas berkaitan dengan etika dan etiket kita sebagai seorang murid ibu, saya melanggar itu. Ya betul. Menurut kamu
mengutamakan etika itu penting atau tidak, Feby? Iya Ibu, sebenarnya penting karena kita makhluk sosial di mana kita juga harus berinteraksi, dan juga bukan hanya berinteraksi, kita juga dituntut supaya sebenarnya punya etika. Dan saya salah sekali tadi Ibu dalam Oh, baik, berarti kita harus mengedepankan etika ya dalam kita bergaul dengan teman ya. Sekarang bagaimana kamu melakukan keyakinan kelas pada saat kamu marah, Feby? dengan mementingkan etika sebenarnya Ibu, dan harusnya bisa mampu mengendalikan emosional dan tutur kata. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini, Iya Feby? Ibu, saya bersedia Ibu. Apa yang akan kamu lakukan pada saat kamu marah, Feby? Yang saya lakukan pada saat marah, yang pertama kita pendam saja itu kemarahan, dan kita harus mampu mengendalikan emosional kita, dan juga jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan menyimpang yang justru nanti akan buruk di sana. Oh baik, kalau begitu tetap semangat, Feby. Silakan kembali ke kelas. Lagi saya akan minta maaf sama ya. Ya.